Pernah terpikir, bagaimana rasanya menjadi negara yang terlalu jauh dari segalanya, tetapi justru jadi salah satu yang paling maju di dunia? Terpisah ribuan kilometer dari pusat ekonomi global, tanpa satupun perbatasan darat, pasar domestik kecil, dan populasi hanya sekitar 5 jutaan orang. Secara teori ekonomi klasik, negara seperti ini mestinya kesulitan tumbuh, mahal biaya logistiknya, dan kalah bersaing dalam arus globalisasi. Namun kenyataan berkata lain. Negara itu bukan sekadar bertahan. Ia konsisten masuk daftar negara paling makmur, paling stabil, dan paling nyaman untuk ditinggali. Negara itu adalah Selandia Baru. Dari sudut pandang banyak analis, keberhasilan Selandia Baru terasa seperti paradoks. Letaknya jauh di Pasifik Selatan, seolah berada di ujung peta. Tidak ada akses darat ke pasar besar. Tidak punya populasi raksasa untuk mendorong konsumsi internal. Tapi justru dalam keterpencilan itulah, negara ini menemukan identitas dan arah pembangunannya sendiri. Mereka tidak mencoba menjadi negara lain. Mereka memilih menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Secara historis dan geografis, Selandia Baru, atau Aotearoa, nama yang digunakan oleh masyarakat Mori, memang unik. Terpisah dari daratan besar sejak puluhan juta tahun lalu, kepulauan ini berkembang sebagai laboratorium alam yang nyaris tak tersentuh. Banyak spesies endemik hanya bisa ditemukan di sini. Isolasi yang dulu dianggap kelemahan, dalam jangka panjang justru menjadi aset yang tak ternilai. Bentang alamnya membentuk karakter bangsa. Pulau Utara dikenal dengan aktivitas vulkanik dan kawasan geotermal yang dinamis, serta iklim yang relatif hangat. Sementara Pulau Selatan menghadirkan lanskap dramatis, jajaran pegunungan Alpen Selatan, gletser masif, dan fjord purba yang terbentuk dari proses glasiasi ribuan tahun. Kontras ini bukan sekadar daya tarik wisata, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif warganya untuk hidup berdampingan dengan alam, bukan menaklukkannya secara serampangan. Dengan populasi sekitar 5,2 juta jiwa, sebagian besar tinggal di kawasan urban Pulau Utara, Selandia Baru membangun struktur sosial yang relatif kohesif. Masyarakatnya beragam, keturunan Eropa, Mori, komunitas Asia dan Pasifik, namun memiliki identitas nasional yang cukup solid. Fondasi pentingnya adalah kemitraan bikultural antara keturunan Eropa dan masyarakat adat Mori, yang tidak berhenti pada simbol budaya, tetapi masuk ke dalam kebijakan publik dan kerangka hukum. Prinsip Mori seperti Kaitiaki Tanga, konsep perwalian atau penjagaan lingkungan, tidak sekadar menjadi slogan. Ia diterjemahkan dalam kebijakan konservasi, pengelolaan sumber daya, hingga tata kelola lahan. Alam dipandang bukan sebagai objek eksploitasi jangka pendek, melainkan warisan yang harus dijaga lintas generasi. Disinilah kita mulai melihat bahwa kemakmuran Selandia Baru tidak berdiri di atas eksploitasi brutal, tetapi pada keseimbangan. Namun faktor alam dan budaya saja tidak cukup menjelaskan kesuksesan ekonomi mereka. Kunci terbesarnya justru terletak pada kualitas institusi. Di saat banyak negara tersandera birokrasi berbelit dan praktik korupsi, Selandia Baru memilih jalur berbeda, sistem pemerintahan yang ramping, transparan, dan efisien. Mereka hampir selalu berada di posisi atas dalam indeks persepsi korupsi global. Bagi mereka, integritas bukan sekadar nilai moral, ia adalah fondasi ekonomi. Rendahnya korupsi menciptakan kepercayaan. Rakyat percaya pada pemerintah, investor percaya pada sistem hukum, dan pelaku usaha percaya bahwa aturan main berlaku adil untuk semua. Dalam iklim seperti ini, anggaran negara bisa diarahkan lebih efektif, proyek pembangunan tidak bocor, dan kebijakan publik berjalan lebih konsisten. Kepercayaan menjadi modal sosial yang jauh lebih mahal daripada sumber daya alam. Efisiensi ini terasa nyata dalam dunia bisnis. Mendirikan perusahaan bisa dilakukan secara daring dalam hitungan jam. Regulasi jelas dan tidak tumpang tindih. Hak milik, termasuk kekayaan intelektual, dilindungi kuat. Pemerintah meminimalkan campur tangan yang tidak perlu, sehingga sektor swasta bisa tumbuh secara organik. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian hukum, Selandia Baru menawarkan kepastian, dan itu sangat berharga. Lalu bagaimana dengan keterbatasan pasar domestik? Disinilah strategi mereka terlihat cerdas. Mereka sadar tidak mungkin bersaing dalam produksi massal skala raksasa, seperti negara dengan populasi ratusan juta. Maka yang dipilih adalah spesialisasi bernilai tinggi.
Fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Sektor agrikultur menjadi tulang punggung, tetapi dengan pendekatan modern dan berorientasi ekspor. Produk susu, daging, dan buah seperti kiwi diposisikan sebagai komoditas premium, terutama untuk pasar Asia. Citra negara yang bersih dan alami bukan sekadar kampanye pemasaran. Ia didukung standar produksi yang ketat dan sistem pengawasan yang kuat. Selain itu, mereka juga berinvestasi pada teknologi hijau dan inovasi digital. Jarak geografis yang jauh dipangkas lewat konektivitas global dan perjanjian perdagangan bebas. Selandia Baru aktif menjalin kerjasama dagang untuk memastikan produknya menembus pasar besar. Mereka tidak menunggu dunia datang. Mereka yang mendekatkan diri ke dunia. Keberhasilan ini sekaligus membantah anggapan bahwa lokasi strategis adalah segalanya. Banyak negara yang berada di jalur perdagangan utama dunia justru terjebak dalam korupsi dan ketidakpastian kebijakan. Sebaliknya, Selandia Baru yang berada jauh dari pusat keramaian global mampu menarik investasi karena menawarkan sesuatu yang langka, sistem yang bersih dan stabil. Dalam hal pengelolaan manusia, pendekatan mereka juga patut dicermati. Dengan populasi kecil, setiap individu menjadi aset penting. Pendidikan diarahkan agar relevan dengan kebutuhan ekonomi masa depan. Kualitas sumber daya manusia dijaga melalui sistem sosial yang relatif inklusif dan akses layanan publik yang baik. Mereka memahami bahwa modal terbesar bukan hanya tanah atau tambang, melainkan manusia. Di sektor pariwisata, strategi mereka juga berbeda. Alih-alih mengejar angka kunjungan setinggi mungkin tanpa batas, Selandia Baru cenderung memposisikan alamnya sebagai kemewahan yang harus dijaga. Kesunyian, lanskap murni, dan pengalaman autentik menjadi daya tarik utama. Pendekatan ini membantu mencegah kerusakan lingkungan yang sering terjadi akibat pariwisata massal. Semua ini menunjukkan satu benang merah, konsistensi arah. Mereka tidak tergoda untuk mengorbankan standar demi pertumbuhan instan. Tidak mudah tergiur investasi yang merusak lingkungan atau kebijakan populis jangka pendek. Ada visi jangka panjang yang dijaga lintas pemerintahan. Dari sudut pandang lain, Selandia Baru seperti mengajarkan bahwa kemakmuran bukan tentang menjadi yang terbesar, tetapi menjadi yang paling tertata. Bukan tentang memiliki sumber daya paling melimpah, tetapi tentang mengelolanya dengan integritas. Dalam dunia yang seringkali bising dan penuh kompromi, mereka memilih disiplin dan konsistensi. Apakah semuanya sempurna? Tentu tidak. Mereka juga menghadapi tantangan, harga properti yang tinggi, tekanan biaya hidup, dan dinamika global yang tidak menentu. Namun fondasi institusi yang kuat membuat mereka lebih siap menghadapi guncangan dibanding banyak negara lain.